Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hadis Dhaif Terputus Sanad Kahfi, halaman 95 sampai 109. Mudallas. Definisinya adalah mudallas menurut bahasa adalah isim maf'ul dari at-tadlis, dan tadlis dalam bahasa adalah penyembunyian aib barang dagangan dari pembeli. Diambil dari kata adalsi, yaitu kegelapan atau pencampuran kegelapan. Maka seakan-akan seorang mudalis karena penutupannya terhadap orang yang memahami hadis telah menggelapkan perkaranya, maka lalu hadis itu menjadi gelap. Tadlis menurut istilah penyembunyian aib dalam hadis dan menampakkan kebaikan pada zahirnya. Pembagian hadis. Tadlis ada dua macam, yaitu tadlis al-isnad dan tadlis asyuyukh. Tadlis al-isnad adalah bila seorang perawi meriwayatkan hadis dari orang yang dia temui apa yang dia tidak dengarkan darinya, atau dari orang yang hidup semasa dengan perawi namun dia tidak menjumpainya, dengan menyamarkan bahwa dia mendengarkan darinya, seperti dengan mengatakan dari fulan atau berkata fulan, atau yang semisal dengan itu, dan tidak menjelaskan bahwa ia telah mendengarkan langsung dari orang tersebut. Pengertiannya, adapun bila perawi menyatakan telah mendengar atau telah bercerita, padahal sebenarnya dia tidak mendengar dari gurunya dan tidak membacakan kepada syekhnya, maka dia bukanlah seorang mudalis, tetapi seorang pendusta yang fasik. Contohnya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya kepada Ali bin Hushrum. Dia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Maka dikatakan kepadanya, apabila Anda telah mendengarnya dari Az-Zuhri? Dia menjawab, tidak, dan tidak pula dari orang yang mendengarnya dari Az-Zuhri. Aku telah memberitahu oleh Abdul Razak dari Ma'mar dari Az-Zuhri, Sufyan bin Uyainah, sebagaimana Anda melihat dia hidup semasa dengan Az-Zuhri dan pernah menjumpainya, tetapi ia tidak mendengar darinya, namun dia mendengar dari Abdul Razak, dan Abdul Razak mendengar dari Ma'mar, dan Ma'mar inilah yang mengambil dari Az-Zuhri dan mendengar darinya. Perbedaan antara tadlis dan mursal, bahwasanya mursal itu periwayatnya meriwayatkan dari orang yang tidak mendengar darinya. Tadlis tasyiyah. Di antara tadlis isnad ada yang dikenal dengan tadlis tasyiyah. Yang memberikan nama demikian adalah Abu Al-Hasan bin Qatatan. Definisinya adalah periwayatan rawi akan sebuah hadis dari syekhnya yang disertai dengan pengguruan perawi yang dhaif, yang terdapat di antara dua perawi yang syikoh yang pernah bertemu demi memperbaiki hadis tersebut. Gambarannya adalah seorang perawi meriwayatkan dari seorang syekh yang syikoh, dan syekh yang syikoh ini meriwayatkan dari perawi yang syikoh pula, namun diantarai oleh perawi yang dhaif. Dan kedua perawi yang syikoh itu pernah berjumpa satu dengan yang lainnya. Maka datang yang mudallis yang mendengarkan hadis itu dari syekh syikoh tersebut. Ia kemudian menggugurkan perawi yang dhaif dalam sanad dan langsung menyambung jalur sanad antara syekhnya dengan perawi syikoh lainnya dengan menggunakan lafaz yang mengecoh agar sanad hadis itu menjadi syikoh semua. Poin selanjutnya yaitu contohnya. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Ilal. Dia berkata, aku telah mendengar bapakku. Lalu ia menyebutkan hadis yang diriwayatkan Ishaq bin Rahawai
dari Bakiyah. Ia mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Wahab al-Asadi dari Nafi dari Ibnu Umar sebuah hadis, janganlah engkau memuji keislaman seseorang hingga engkau mengetahui simpul pendapatnya. Bapakku berkata, hadis ini mempunyai masalah yang jarang orang yang memahaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Amru dari Ishaq bin Abi Farwah dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ubaidillah bin Amru gelarnya adalah Abu Wahab dan dia seorang Asadi dari kabilah Asad. Maka Bakiyah sengaja menyebutkan namanya hanya dengan gelar dan penisbatannya kepada Bani Asad agar orang-orang tidak mengetahuinya, sehingga apabila dia meninggalkan Ishaq bin Abi Farwah, ia tidak dapat dilacak. Kemudian selanjutnya yaitu hukumnya. Tadlis tasya' meskipun termaksud dalam tadlis isnad, namun dia yang paling buruk di antara macam-macam tadlis. Al-Iraqi berkata, jenis tadlis ini mencerminkan siapa yang sengaja melakukannya, dan di antara orang yang paling sering melakukannya adalah Bakiyah bin Al-Wahid. Abu Mashar berkata, hadis Bakiyah tidak bersih, maka berjaga-jagalah engkau darinya. Oke, sekian dari saya. Mungkin teman saya yang melanjutinya. Terima kasih. Akan melanjutkan penjelasan dari Saiful Bahri. Yang selanjutnya adalah riwayat seorang mudallis. Sebagian ahli hadis dari para fuqaha menolak riwayat mudallis secara mutlak, baik dia menegaskan bahwa ia mendengarkan hadis itu ataupun tidak, meskipun dia hanya melakukan tadlis sekali, sebagaimana dikutip dari pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ibnu As-Soleh sendiri memerinci pendapatnya apa yang diriwayatkan oleh mudallis dengan lafaz yang memiliki banyak kemungkinan muhtamal, dan tidak menjelaskan bahwa dia telah mendengar atau bersambung sanadnya, maka hukumnya adalah mursal, ditolak dan tidak dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan bila lafaz periwayatnya jelas menunjukkan bahwa sanadnya bersambung, seperti aku telah mendengar, taklah menceritakan kepadaku, telah mengabarkan kepadaku, maka diterima dan dijadikan sebagai hujjah. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab lainnya, banyak hadis-hadis yang sang mudallis berkata di dalamnya, telah menceritakan kepadaku, aku telah mendengar, telah mengabarkan kepadaku. Semua itu datang dari Sufyan bin Uyainah, Sufyan at-Tasawri, Al-Ammas, Qatadah dan Hasim bin Bashir. Ibnu As-Salah berkata, dan yang benar adalah membedakan antara keduanya. Apa yang dijelaskan di dalamnya adanya pendengaran langsung diterima, sedangkan yang menggunakan lafaz muhtamal ditolak. Dia berkata, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat semacam ini dari hadis sejumlah perawi seperti dua Sufyan As-Sauri dan Ibnu Uyainah, Al-Amash, Qatadah, Hasim dan selain mereka. Yang selanjutnya tadlis as-suyuh, yaitu satu hadis yang kalam sanadnya perawi menyebutkan syekh yang ia mendengar daripadanya dengan sebuah yang tidak terkenal dan masyhur tentangnya. Sebutan disifatkan untuk seorang syekh dengan tujuan supaya keadaan syekh itu yang sebenarnya tidak diketahui orang.
Contohnya perkataan Abu Bakar bin Muzahib, salah seorang dari para imam ahli qiraat, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Abdillah, yang dimaksud adalah Abu Bakar bin Abdul Dawud As-Sizitani. Hukumnya tadlis as-suyuh lebih ringan daripada tadlis isnad, karena sang mudallis ini tidak menggugurkan seorang perawi pun, dan kemakmurannya tidak disebabkan karena sulitnya mengetahui riwayat darinya bagi yang mendengarnya. Dan hukum ini bisa berubah bergantung maksud dari sang mudallis. Kadang menjadi makruh, seperti halnya orang yang meriwayatkan dari perawi yang lebih kecil umumnya. Dal, kadang menjadi haram, seperti riwayat orang yang tidak sikah, lalu melakukan tadlis agar tidak diketahui keadaannya, atau membuat pengaburan agar dikira sebagai orang lain yang istiqoh dan menyamakan nama atau sebutannya. Yang selanjutnya mursal khafi. Pengertiannya mursal menurut bahasa adalah isim maf'ul dari al-irsal, yang berarti al-ithaq, melepaskan. Seakan seorang pelaku irsal mursil membiarkan sanad tidak bersambung, sedang khafi tersembunyi. Lawan kata dari jalil nampak. Karena irsal ini tidak nampak, maka tidak dapat diketahui kecuali dengan penelitian. Yang selanjutnya mursal khafi menurut istilah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari seorang syekh yang semasa dengan atau bertemu dengannya, tetapi ia tidak pernah menerima satupun hadis daripadanya. Namun ia meriwayatkan dengan lafaz yang menunjukkan adanya kemungkinan ia mendengar dari syekh itu. Contohnya diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Ummam bin Abdul Aziz dari Uqabah bin Amir secara marfu. Yang selanjutnya mursal khafi menurut istilah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari seorang syekh yang semasa dengan atau bertemu dengannya, tetapi ia tidak pernah menerima satupun hadis daripadanya. Namun ia meriwayatkan dengan lafaz yang menunjukkan adanya kemungkinan ia mendengar dari syekh itu. Contohnya diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Ummam bin Abdul Aziz dari Uqabah bin Amir secara marfu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merahmati orang yang menjadi pasukan. Al-Mizzi dan kitab Al-Adhrab mengatakan Umar tidak pernah bertemu dengan Uqbah. Ibnu Katsir berkata, dan macam ini hanya dapat diketahui oleh para penelitian hadis dan orang yang ahli pada zaman dulu, zaman sekarang. Dan guru kami Al-Hafiz Al-Mizzi adalah seorang imam dalam hal itu, dan sungguh menakjubkan semoga Allah merahmatinya dan melimpahkan ke kuburnya dengan ampunan. Yang selanjutnya, kadang terdapat satu hadis dengan satu sanad dari dua jalan, tetapi pada salah satu di antara keduanya ada tambahan perawi. Dan yang seperti ini menyamarkan bahwa kebanyakan para ahli hadis tidak dapat diketahui kecuali orang-orang yang berpengalaman dan orang-orang yang teliti. Terkadang tambah itu menjadi penguat dengan banyaknya perawi, dan terkadang pula perawi tambah itu dianggap telah salah berdasarkan hasil tarzih dan kritik hadis. Bila ternyata keberadaan tambahan itu yang lebih rajih, maka berarti kekurangannya termasuk murah hafiyah. Namun bila
yang rajin adalah kekurangannya, maka berarti tambahan yang ada adalah termasuk tambahan dalam sanad yang bersambung. Yang selanjutnya hukumnya. Hukum tersebut mursal khofi, hukumnya dhaif karena ia termasuk dari bagian hadis munqati, maka apabila nampak sanadnya terputus maka hukumnya adalah munqati. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nisa Seres. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang terputus periwayatnya yaitu ada mu'an'an dan mu'annan. Poin yang pertama yakni telah selesaikan pembahasan macam-macam hadis mardud atau yang ditolak itu ada 6 yang sebab karena terputus di sanadnya. Nah, tetapi dalam mu'an'an dan mu'annan ini ada penyelisihan mereka berdua, maksudnya itu masuk hadis munqati yang terputus periwayatnya atau munfasil yang menyambung gitu. Yang dilihat dari keduanya sebab terputus dari sanadnya. Nah, yang poin kedua ini ada pengertian mu'an'an. Nah, mu'an'an secara bahasa sendiri yaitu berasal dari isim maf'ul yakni an'ana yang artinya itu atau maksudnya dari bla bla bla, dari bla bla bla. Contohnya seperti misalkan periwayatnya Nisa, hadis itu Nisa itu Farah itu ambil hadis dari Nisa, lalu Farah menyampaikan ke Desi, jadi Desi ini tuh dapat dari Farah, lalu Farah itu dapat dari Nisa. Nah, seperti itu. Nah, cara istilah pun sama seperti yang di atas, jadi dari fulan, lalu fulan dapat dari fulan, lalu fulan dapat dari fulan, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada pun contohnya diriwayatkan Ibnu Majah bahwa ia berkata, hadis dari Utsman bin Abu Syaibah. Nah, Utsman bin Abu Syaibah ini dari Muawiyah ibnu Hisham, lalu Sana Sufyan. Lalu Muawiyah ibnu Hisham dan Sana Sufyan ini dari Usamah bin Zaid. Lalu Usamah bin Zaid ini dari Utsman bin Urwah. Lalu Utsman bin Urwah ini dari Urwah. Nah, dan Urwah ini dari Aisyah. Lalu baru di Aisyah ini beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mereka bersalawat atas Nayamis. Nah, di poin selanjutnya ada apakah keduanya itu termasuk hadis muntasil yang bersambung atau munqati yang terputus. Nah, ulama ini berbeda pendapat, jadi terdapat 2 pendapat, yaitu yang pertama adalah dikatakan bahwa hadis itu munqati itu sampai sambungannya itu, dan ini pendapat yang tidak terdapat sandaran. Nah, yang kedua itu pendapat yang benar itu yang terdapat amalannya atau sesuai yang diamalkan. Nah, dan berkata para jumhur ulama dari bidang hadis, fikih dan usul itu bahwasannya hadis bisa dikatakan mutasil atau bersambung ini dengan syarat-syarat. Nah, dan mereka bersepakat dengan 2 syarat. Dan sebagian dari mereka juga ada yang menyelisihi syarat-syarat itu. Adapun 2 syarat yang mereka sepakati yaitu kebanyakan mazhab Muslim. Yang pertama yakni tidak boleh yang menyampaikan atau perawinya ini orang yang berdusta. Lalu yang kedua harus bertemu langsung, maksudnya mungkin agar beritanya itu benar. Nah, adapun syarat-syarat yang mereka selisihkan itu, yang pertama yaitu penetapan pertemuan. Jadi maksudnya si perawinya itu harus saling bertemu seperti itu. Yang kedua yaitu pertemanannya yang lama, dan yang ketiga yakni mengenal dengan perawinya. Lalu selanjutnya ada pengertian dari mu'annan. Nah, secara bahasa sendiri itu yaitu berasal dari isim maf'ul dari kata annana yang artinya itu berkata sesungguhnya bla bla bla, sesungguhnya seperti itu. Nah, secara istilah yaitu hadis dari, contohnya kayak secara istilah ini hadis dari fulan bla 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 bahwasannya fulan bla 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 bahwasannya fulan baru berkata. Nah, seperti itu. Lalu hukumnya mu'annan sendiri itu terputus maksudnya sampai penjelasnya bersambung dengan jelas seperti itu. Terima kasih.